وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به القدر وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج تنال به الرغائب وحسن الخاتم مستشفى الغمام بيده الكريم وعلى آله وصحبه في كل محل ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا به من جميع الأهداف. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا به من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بعملك على درجة تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع لنا الرزق وتحسن بنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تلقي بها الرحمة والهيبة في قلوب الكافرين والظالمين والمشركين والمنافقين المفسدين والحاسدين وعلى آله وصحبه وسلم. لرضا الله تعالى وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأصحابه رضي الله عنهم وإلى مصنف هذا الكتاب إمام النووي رحمه الله وإلى مشايخ هذا المحط بقي محمد الصديق أصولي وفروعي وزواجه وإلى بقي محمد بن هاشم وبقي زينب الصديق وأصولي ما فروعهما وإلى بدين لفائق وإلى جنابر محمد غفر الله لهم ورحمهم الله ولصلاح وسلامة وفلاح وسعادة أنفسنا وذرياتنا في الدين والدنيا والآخرة ولصلاح وفلاح وبركة محل شيخة زينب الصديق. الفاتحة. Alhamdulillah kita bisa meneruskan mengaji. Semoga Allah Ta'ala menjadikan mengajinya istiqamah, manfaat dan barokah, amin. Dibuka bab birrul walidaini wasilatil arhami. Bab birrul walidaini dari barra ya birru. Bab tentang birrul walidaini, berbuat baik kepada orang tua, wasilatul arham, dan juga bab tentang wasilatul arham, tentang menyambung silatul wasala yasilu, menyambung ya, arham jamak dari rahimun, rahim, menyambung yang ada hubungan dengan rahim. Arham ini jamak dari rahim. Rahim itu organ, rahim itu ya yang ada di perutnya perempuan, itu rahim. Jadi maksudnya menyambung silaturahim itu menyambung orang yang punya hubungan dengan rahim. Ini maksudnya ada hubungan darah ya. Allah Ta'ala, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al junub wal jari al junub wa sahibi bil jambi wa bani sabil wa bani sabili wa ma malakat aymanukum wa'budullah, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, jangan menduakan Allah, jangan menyembah selain kepada Allah, atau jangan menyembah sesuatu bersama Allah,
artinya tidak boleh menduakan Allah. Wabil walidaini ihsana, dan berbuatlah baik kepada orang tua. Ihsana dari ahsana yuhsinu, ihsana. Wabil walidaini, dan berbuat baik pada orang tua. Wabilil qurba, dan kerabat, maksudnya saudara gitu ya, keluarga. Wal yatama, dan anak yatim. Wal masakini, dan orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, dan tetangga dzil qurba yang juga memiliki hubungan kerabat. Wal jaril junubi, dan tetangga yang junub, tetangga samping, tetangga di samping kita tapi bukan yang kerabat ya. Wa sahibi bil jambi, dan teman yang ada di samping kita atau teman sahabat gitu ya. Wa bani sabil, dan orang dalam perjalanan untuk menuntut ilmu atau dalam perjalanan dalam rangka fisabilillah tapi tidak bisa pulang ke rumahnya. Wa ma malakat aymanukum, dan orang-orang yang berada di tanggungan tangan kalian atau budak-budak kalian. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wattaqullah, takutlah kepada Allah. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi, yang kalian minta kepada Allah. Wal arham, dan takutlah dalam hubungan rahim, artinya berhati-hati dalam menjalin hubungan yang ada ikatan rahim. Qala ta'ala, Allah berfirman, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Walladzina yasiluna, mereka menyambung, wasala yasilu, menyambung, ma amarallah bihi ayyusal, yang Allah perintahkan untuk disambung. Ajaran agama menyambung hubungan dengan orang-orang yang Allah memerintahkan supaya hubungan itu disambung. Misalkan ayah kita meninggal dunia, kita harus menyambung kepada saudara-saudara kandung ayah, kepada keluarga besar ayah, kepada teman-teman kerabat ayah. Wa qala ta'ala, wa wasainal insana, dan kami berwasiat kepada manusia, biwalidayhi husna, untuk kedua orang tuanya husna, kami berwasiat supaya berbuat baik, bertutur kata yang baik, bertingkah laku yang baik. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa qala rabbuka, dan Allah telah menetapkan, alla ta'budu illa iya, jangan sekali-kali menyembah illa iya, kecuali kepada Dia, yaitu Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua ihsana, hendaklah berbuat baik. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Imma, jika, yablughanna, sampai, balagha yablughu, 'indakal kibara ahaduhuma, salah satu mereka berdua, entah ayah atau ibu itu, sampai apa? Al-kibara, sampai usia sepuh. Kalau mereka berdua sudah sampai usia sepuh, salah satunya, au kilahuma, atau dua-duanya, fala taqul lahumā uff, fala, janganlah, taqul lahumā, engkau mengatakan kepada mereka berdua uff. Uff ini artinya secara bahasa Indonesia ah. Nah, kalau
aja itu sudah tidak boleh. Tidak boleh mengucapkan gitu aja itu tidak boleh. Wala tanharhuma, jangan kalian bentak mereka berdua. Lebih tepatnya, jangan kalian berkata kasar kepada mereka berdua. Kasar ini baik secara lafal ataupun secara intonasi. Wa qul lahuma qawlan karima, wa qul, dan katakanlah lahuma kepada mereka berdua qawlan karima, perkataan yang karima. Karima itu yang mulia. Jadi bukan perkataan yang baik saja, selain baik tapi juga yang mulia. Kita kalau bertemu dengan presiden, kalau bertemu dengan raja, kalau bertemu dengan presiden luar negeri, misalnya Raja Arab Saudi atau presiden Indonesia, ya pasti kita akan memilih kata-kata yang terbaik, kata-kata yang paling mulia. Allah memerintahkan kita justru menggunakan kata-kata yang mulia itu untuk orang tua kita. Wakhfid khafada yakhfidu, artinya secara bahasa menurunkan. Wakhfid, dan turunkan. Lahuma, bagi mereka berdua. Janah dzulli, janah secara bahasa itu artinya sayap, dzulli kehinaan. Maksudnya apa? Ketika engkau bertemu dengan orang tua atau engkau berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang tua, itu hendaknya memposisikan dirimu sebagai orang yang hina ketemu orang yang mulia, sehingga kita sampai mengatakan kata-kata yang mulia. Minar rahmah, dan interaksilah dengan rahmah, dengan penuh kasih sayang. Jadi istilahnya itu, turunkan sayapmu dengan penuh rasa kehinaan dirimu kepada orang tuamu, dan dengan penuh rasa sayang dirimu kepada orang tuamu. Waqul, dan katakanlah, Rabbirhamhuma, Rabbi, ya Allah ya Tuhanku, irhamhuma, sayangilah ayah dan ibuku, kama rabbayani, kama sebagaimana, rabbayani dari rabba yurabbi. Rabba yurabbi itu artinya mendidik. Rabbirhamhuma, ya Allah ya Tuhanku, sayangilah ayah dan ibu saya, kama rabbayani, sebagaimana mereka mendidik saya, shaghira, ketika saya masih kecil. Kenapa kok ada ketika masih kecil? Karena anak ketika masih usia 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, anak itu tidak bisa melakukan apa-apa sendiri. Ya, orang tuanya yang nyuapin makan, ngambilin minum, yang gendong, itu secara fisik, secara fisik. Ada juga secara maknawi. Secara maknawi itu ya ketika anak ketika masih kecil itu, ya, orang tua itu selain mengasuh secara fisik juga mendidik secara doa. Ya. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā.
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Qala ta'ala, Allah berfirman, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. Wasaina, dan kami berwasiat al-insana, kepada manusia semuanya, biwalidayhi, untuk berbuat baik kepada ibu dan ayahnya. Lalu Allah menjelaskan secara khusus tentang ibu. Hamalatu ummuhu, ibunya itu hamalah, mengandung. Ibunya mengandung dirinya. Wahnan ala wahn, wahnan, lemah, ala wahnin, dan semakin lemah. Ya. Jadi kalau mengandung 1 bulan itu lemah, 2 bulan tambah lemah, 3 bulan tambah lemah, 4 bulan tambah lemah, seterusnya. Ketika 9 bulan sudah tambah lemah. Itu ketika mengandung 9 bulan. Ketika sudah lahir, wa fisaluhu fi amain, ya, ibunya juga yang mengasuh sampai 2 tahun. Ya. Nyuapin makan, ngasih air, bersihkan kencing, bersihkan BAB. Ya, kalau nangis malam dijaga. Anishkurli, dan berterima kasihlah kepadaku. Kenapa kok kepada Allah? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha ja'ala rahma mi'ata juz. Allah itu menjadikan rahmat itu 100 bagian. Lalu Allah memberi satu rahmat itu ditaruh di bumi. Dengan satu rahmat itu mulai hari awal ada manusia, bukan awal manusia ya, mulai dari awal makhluk sampai nanti kiamat, dengan satu rahmat itu. Ini hadis, Allah menciptakan 100 rahmat. Allah menyimpan 99 untuk di akhirat. Dan Allah memberi satu rahmat yang diciptakan itu di bumi. Dengan satu rahmat itu, semua makhluk di bumi mulai awal sampai kiamat itu saling menyayangi. Jadi kalau ada seorang ibu yang menyayangi kandungannya, minum vitamin, melahirkan, tidak apa-apa saya meninggal demi anak saya supaya anak saya hidup, atau bahkan sampai ketika nyusui 2 tahun, ngewoki, rela terkena kotoran demi anaknya, itu karena rahmatnya Allah yang Allah berikan di hati ibu itu. Ada enggak seorang ibu yang naruh anaknya di toilet pom bensin? Ada enggak? Ada enggak? Hah? Ada enggak? Itu kan sering masuk TV ya. Biasanya karena zina, na'udzubillah min dzalik, pacaran ya, lalu laki-lakinya ya sudah, yang namanya pacaran sudah tidak benar ya. Tidak ada zina itu langsung, itu tidak ada. Pertama tatapan mata dulu, saling suka ya, kangen, telepon-teleponan, WA-WA-an, lalu kita ketemu saja kok, lalu jalan bareng. Terus setan itu
syaitan itu menggodanya itu sangat halus, sangat pintar, cerdas setan itu. Nah, cerdas sekali. Ketika sudah timbul rasa kangen, tidak bisa lepas, tidak bisa pisah, akhirnya sampai naudzubillah min dzalik, zina. Lalu ketika sudah mengandung, ya, laki-lakinya tidak mau bertanggung jawab, malah minta digugurkan. Kan banyak berita itu, tiba-tiba bayinya itu ditaruh di toilet pom bensin, bayinya tiba-tiba ditaruh di kardus, ditaruh di depan rumahnya orang, ditaruh di taman. A'udzubillah min dzalik. Maka berterima kasihlah kepadaku, karena aku yang sudah menciptakan rahmat dan menitipkan satu rahmat itu saya turunkan ke bumi, sehingga dengan satu rahmat itu semua ibu menyayangi anaknya. Wali walidaik, dan berterima kasihlah kepada orang tuamu. Bagaimana caranya berterima kasih? Semakin cerdas seseorang, dia akan semakin tahu bagaimana cara berterima kasih. Semakin bertakwa seseorang kepada Allah, dia akan semakin tahu bagaimana caranya berterima kasih kepada Allah dan orang tuanya. Berterima kasih ini bukan hanya matur nuwun Bu, matur nuwun Pak, bukan begitu. Berterima kasih ini minimal membahagiakan orang tuanya, mentaati orang tuanya, mencukupi kebutuhan orang tuanya, menghilangkan kesusahan orang tuanya, memenuhi keinginan orang tuanya, dan seterusnya. Itu caranya berterima kasih. Ya. Usykur itu bukan mengatakan syukron, bukan begitu ya. Berterima kasihlah. Kalau sudah wafat, dibacakan Fatihah, didoakan. Kalau sudah 1 tahun, adakan selamatan untuk ngasih sedekah ke orang-orang lain atas nama yang meninggal, supaya pahalanya mengalir kepada yang meninggal, dan seterusnya. Hadis nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu qala Sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa'ala yas'alu, ayul amali, amal apa, ahabbu ilallahi ta'ala, yang paling dicintai Allah, ahabbu yang paling dicintai ilallah, di sisi Allah. Ya Rasul, amal apa yang paling dicintai Allah ya Rasul? Qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-sholatu ala waqtiha, salat fardu pada waktunya, jangan mendahului dan juga jangan sampai kelebihan, jangan sampai keluar dari waktunya. Itu yang pertama, sebagai rasa terima kasih kepada Allah. Qultu, saya bertanya, tsumma ai, lalu apa lagi ya Rasulullah? Qala, Nabi Muhammad SAW menjawab, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, ya. Memiliki niat, tekad, tujuan untuk membahagiakan orang tua. Jadi birrul walidain itu bukan hanya taat sama orang tua loh ya. Salah kalau hanya taat sama orang tua. Karena kalau taat itu dia pasif. Nah, ambilkan sendok,
ambilkan sendok, nah pijeti, dipijeti, itu taat. Birrul walidain itu lebih dari itu. Birrul walidain itu juga berpikir, apa yang membahagiakan orang tua saya? Walaupun orang tua saya tidak meminta kepada saya, tapi apa yang membahagiakan orang tua saya akan saya perjuangkan. Orang tua saya butuh apa, akan saya usaha untuk penuhi. Tentu semuanya itu sesuai kondisi masing-masing. Kalau santriwati pondoknya Zainab Siddiq bagaimana berbakti kepada orang tuanya, membahagiakan orang tuanya itu bagaimana? Ya mewujudkan cita-cita orang tuanya. Orang tuanya kerja banting tulang ya untuk nyari uang supaya kalian bisa mondok di sini. Ketika kalian sudah mondok di sini, caranya kalian membahagiakan orang tua, ya kalian wujudkan apa keinginan orang tua kalian ketika orang tua kalian memondokkan kalian di sini. Oh, orang tua saya pengen saya paham agama, sungguh-sungguh belajar agama. Oh, orang tua saya pengen sungguh-sungguh saya ibadah, sungguh-sungguh ibadah. Oh, orang tua saya pengen supaya saya jadi saudara yang perhatian kepada keluarga saya. Ya, karena keluarganya masih di rumah ya didoakan di sini. Gitu. Ya. Dan lebih dari itu kalian juga berpikir, santri juga harus berpikir, apa ya kebutuhan orang tua saya, didoakan di pondok. Ya Allah, penuhi hajat orang tua saya ya Allah. Dengan wasilah saya beribadah dan belajar di pondok ini, dengan makan yang seadanya, dengan tempat yang seadanya, saya ridho ya Allah demi untuk menuntut ilmu Engkau dan untuk beribadah kepada Engkau. Dengan wasilah amal ini penuhi kebutuhan orang tua saya ya Allah, bahagiakan orang tua saya ya Allah. Seperti itu. Jadi bukan hanya taat, bukan hanya mewujudkan keinginan orang tua, tapi lebih dari itu. Kira-kira orang tua saya bahagia itu kalau apa ya? Doakan seperti itu. Kalau sudah berkeluarga gimana? Ya beda lagi. Jangan sampai salah kaprah. Kalian perempuan, kemarin saya sudah bahas ya. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya perempuan itu kalau sudah menikah, yang paling berhak untuk ditaati kalau belum menikah adalah orang tua, ayah. Tapi kalau sudah menikah, Allah, Rasulullah yang menetapkan yang paling berhak ditaati suaminya. Mentaati suami itu termasuk dari membahagiakan orang tuanya. Jangan sampai salah kaprah. Dek, Mas sudah istikharah, kita kayaknya tinggal di Yogyakarta, ikut suami. Ya Allah, saya niat mengikuti suami saya untuk mengikuti perintah Rasul Engkau, dan semoga ketaatan saya kepada suami saya ini menjadi sebab Engkau ampuni, Engkau sayangi, Engkau selamatkan orang tua saya. Seperti itu. Jangan sampai salah kaprah. Atau misalkan, ya na'udzubillah min dzalik ya, orang tuanya, ayo nak ikut lomba nyanyi nak. Ternyata lomba nyanyinya tidak pakai jilbab, ya jangan diikuti. Allah, Rasulullah bersabda, la ta'ata li makhluqin, tidak ada ketaatan bagi makhluk fi ma'siyatil khaliq, dalam rangka untuk maksiat kepada khaliq. Tapi ya hati-hati,
Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi 'ilmun fala tuti'huma wa shahibuhuma fid dunya ma'rufa. Wa in jahadaka, kalau kedua orang tuamu itu jahadaka, berjuang, ala an tusyrika bima laysa laka bi 'ilmun, supaya engkau mensekutukan aku, katanya Allah, fala tuti'huma, jangan taat kepada orang tua, jangan mentaati perintah untuk mensekutukan aku, jangan. Tapi apa setelah itu? Wa shahibuhuma fid dunya ma'rufa, walaupun, ya, saya ulangi lagi, perbuatan jahat yang paling besar di muka bumi ini adalah syirik. Apa? Syirik, mensekutukan Allah. Sampai-sampai semua dosa akan diampuni Allah kecuali syiriknya. Ada orang bunuh 99 orang, tapi ketika akhir hayat dia pergi ke orang untuk bertaubat, belajar agama, akhirnya dimaafkan Allah. Bunuh 99 itu. Ada perempuan nakal, naudzubillah min dzalik, perempuan prostitusi, perempuan nakal. Ya paham kan perempuan nakal ya? Perempuan prostitusi. Tapi ketika akhir hayat dia melihat anjing kehausan, akhirnya perempuan itu mengambil air di sumur lalu diberikan kepada anjing yang kehausan itu. Karena itu Allah memaafkan perempuan itu. Semua dosa bisa diampuni Allah dan Allah Maha Pengampun. Tapi ada satu dosa yang tidak dimaafkan Allah, yaitu syirik. Nah, ini orang tua ini bukan syirik, justru berjuang supaya kita syirik. Artinya lebih berat lagi sebenarnya dosanya. Tapi apa perintahnya Allah? Wa shahibuhuma fid dunya ma'rufa. Walaupun orang tua itu sudah berbuat paling jahat, perbuatan yang paling jahat, tetap shahibuhuma, perlakukan mereka berdua. Shahibuhuma itu bukan perlakukan ya. Kalau amilhuma, amil itu artinya memperlakukan. Kalau shahib itu temani. Tetap temani orang tuamu. Walaupun orang tuanya itu beda agama, bahkan berjuang supaya anaknya syirik, jangan pisah. Wa shahibuhuma, temani orang tuanya fid dunya ma'rufa, di dunia dengan baik, ma'rufa. Perbuatan yang paling zalim saja kita masih harus menemani orang tua dengan baik, apalagi yang lain-lain seperti itu ya. Ya tetap kayak saya sama Ning Liza. Ning Liza alhamdulillah bisa ke Jember. Tetap saya sebagai menantu ya tidak boleh lalu memutus silaturahim Ning Liza dengan orang tuanya atau keluarganya, itu tidak boleh. Makanya kan saya beberapa kali, sering kali kan ke Surabaya seperti itu. Seorang suami harus seperti itu. Jangan terus main saklek-saklekan. Oh, maaf suami harus begini, lalu memutus silaturahim kepada orang tua dan keluarganya, itu juga tidak baik. Itu juga menyalahi agama. Jadi istri ikut suami, tapi suami juga harus baik, harus bagaimana caranya istrinya tetap menjalin hubungan baik dengan keluarganya, orang tuanya, seperti itu. Enak kalau semua pihak itu menjalankan kewajibannya, enak seperti itu hidup ya. Lalu apa ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah, berjuang perang di jalan Allah. Muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Ada seorang laki-laki, ya Rasul saya mau ikut perang ya Rasul.
Nabi Muhammad SAW bertanya, apa orang tuamu masih ada? Enggak ya Rasul, masih ada ya Rasul. Fafihima, maka kepada orang tuamu fajahid, engkau bisa berjihad. Engkau tidak perlu ikut ke medan perang untuk berjihad. Kalau orang tuamu masih ada, maka berjihadlah di jalan Allah dengan cara berbakti, menemani, mendampingi orang tua. Karena kebetulan ini yang bertanya laki. Hati-hati, belajar agama harus sempurna ya. Ada seorang laki-laki sudah punya istri, perang. Ketika perang, wasiat kepada istrinya, istriku, kamu jangan keluar rumah kecuali saya sudah pulang. Jihad sudah suaminya. Istrinya nurut, tidak keluar rumah sampai suaminya pulang. Tapi suaminya belum pulang, tiba-tiba ada kabar ayahnya sakit. Bingung ini sang istri, gimana ini? Lalu ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana ini? Perempuan ini diberi wasiat oleh suaminya jangan keluar rumah sampai dia pulang, sampai suaminya pulang. Tapi ini ayahnya sedang sakit. Jawabnya Nabi Muhammad SAW, taati suamimu. Akhirnya tetap berada di dalam rumah. Tiba-tiba ayahnya meninggal dunia. Sedih anaknya, tidak bisa mendampingi ayahnya akhir hayatnya. Sedih karena demi mentaati suami tapi tidak bisa mendampingi ayahnya, sedih. Ketika tidur malam-malam mimpi bertemu ayahnya sedang bahagia. Ayahnya mengatakan kepada anaknya, nak, terima kasih nak, berkat ketaatanmu kepada suamimu, aku diampuni dosa-dosaku oleh Allah. Seperti itu. Makanya orang nikah itu ya bukan orang nikah saja ya. Semua hal itu ya, Nabi Muhammad bersabda, talabul ilmi, menuntut ilmu itu faridatun, hukumnya wajib. Jadi kalau ada apa-apa dikembalikan kepada ilmu agama, itu yang benar bagaimana? Seperti itu. Yang benar bagaimana? Tidak mengikuti nafsunya, tidak mengikuti pikirannya, tidak mengikuti seleranya. Oh, saya senangan begini. Tidak mengikuti keinginannya, tapi mengikuti bagaimana ajaran agama. Nabi Muhammad bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian, hatta yakuna hawahu, sampai hawahu, hawa nafsunya, keinginannya, cita-citanya, taba'an lima jitu bihi, itu mengikuti apa yang aku perintahkan. Harus begitu. Jangan pakai perasaan. Saya gini. Loh, jangan. Menurut Al-Quran bagaimana? Menurut hadis bagaimana? Ikuti itu. Selamat nanti. Seperti itu. Ya. Bakti kepada orang tua itu lebih besar daripada pahalanya berjuang perang di jalan Allah. Bagaimana santriwati pondoknya Zainab Siddiq bakti kepada orang tua ya tadi itu. Saya masih ingat cerita ya, lucu. Ketika saya masih mondok SMP, masih kelas 1 SMP, saya dijenguk sama ayah saya. Ketika ayah saya mau pulang, saya nangis. Nangis. Terus ayah saya bertanya, bagaimana nak, ikut pulang pak? Tidak pak, boten pak. Terus ya apa, bapak nginep nang kene ta, bapak nginep di sini ta? Boten pak.
tidak usah. Terus ya, karena ayah saya melihat saya sedang bingung mungkin ya, akhirnya ayah saya itu sudah nak begini saja, setiap sholat fardu kirim Fatihah ke bapak ibu gitu. Itu untuk menghilangkan rasa kangen yang terlalu berat seperti itu. Jadi cara berbakti kepada orang tua ya, itu bagi santriwati dengan cara mengirim Fatihah kepada orang tuanya, mendoakan orang tuanya. Kalau baca Yasin, baca apa didoakan seperti itu. Hadis nomor 2. Wa anhu aidan hadis nomor 2. Termasuk tadi saya sudah nasihat yang perempuan ya. Termasuk yang laki-laki ketika sudah berkeluarga juga ada ilmu tersendiri bagaimana bakti kepada orang tua. Nabi Muhammad SAW bersabda, man qaddama, siapa yang mendahulukan zaujatahu, istrinya, ala walidayhi, daripada orang tuanya, la'anahullahul malaikah, Allah malaikat akan melaknat, wan nasu ajma'in, dan manusia semuanya. Dalam agama sudah jelas memang, gitu ya, sudah jelas. Ketika laki-laki menikah tetap harus berbuat baik kepada orang tuanya. Perempuan ketika menikah pun tetap harus berbuat baik kepada orang tuanya. Hanya caranya berbeda. Dua-duanya tetap harus berbuat baik kepada orang tuanya, hanya caranya berbeda. Intinya begini saja intinya ya. Kalau menikah itu intinya moga-moga orang tuanya si laki-laki itu tidak merasa kehilangan anak tapi nambah anak. Ya. Orang tua perempuan ketika anak perempuannya itu menikah, ya semoga tidak sampai kehilangan anak tapi merasa nambah anak. Faham maksud saya? Seperti itu. Jangan kayak ya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Ada kan siapa? Alqamah ya. Ketika sudah berkeluarga, tinggal satu rumah dengan ibunya, istrinya itu merasa berat. Mas, sudahlah mas, kita tinggal di rumah yang lain mas, walaupun kontrak, walaupun apa, berdua lebih baik mas daripada hidup bareng ibu mertua. Itu dosa besar kalian kalau ngomong sampai kayak gitu itu. Dan celakanya lagi kalau laki-lakinya nurut. Ya kayak ada itu kisah di zaman Rasulullah SAW. Akhirnya sang laki-laki pengen ibunya tidak tinggal di situ. Jadi ibunya yang laki-laki yang keluar. Ibunya yang laki-laki yang keluar. Padahal laki-laki ini itu dalam riwayat shaimun nahar qaimun lail,
Kalau siang puasa sunnah, kalau malam puasa sholat tahajud. Tapi ketika meninggal, ketika sakaratul maut, ya lisannya ditahan Allah sehingga tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya, itu tidak bisa. Bingung istrinya, matur ke Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya, ada apa suamimu kok sampai seperti ini? Lalu ada yang memberitahu, ya Rasul, laki-laki ini demi mengikuti keinginan istrinya supaya bisa hidup berdua satu rumah, tidak pengen diriwui, tidak pengen diganggu ibu mertuanya, ya, akhirnya laki-laki ini lebih nuruti istrinya sehingga ibunya ini tidak tinggal bareng. Akhirnya ya Rasulullah coba minta maaf kepada ibumu. Akhirnya ibunya, saya tidak mau memaafkan. Saya tidak memaafkan apa yang dilakukan oleh putraku kepadaku. Ya sederhana saja gitu ya. Mulai mengandung, melahirkan, aku yang didik, aku yang ngasuh. Giliran sudah punya istri kok sekarang dia lebih memilih istrinya dibanding saya. Akhirnya Nabi Muhammad, ya sudah kalau begitu, daripada ini tidak meninggal secara terus, akhirnya diikat lalu mau dibakar supaya mati. Nah, ketika mau dibakar itu, nalurinya seorang ibu keluar. Baiklah ya Rasul, saya maafkan saja ya Rasul. Baru ketika mengatakan saya maafkan, bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kalian kalau diajak tinggal bareng dengan ibu mertua, nurut suami. Ya Allah, saya niat mentaati suami saya, dan saya niat berbuat baik pada suami saya. Dan sekarang saya tinggal dengan ibu mertua saya, dengan ibu suami saya. Saya niat, ya Allah, berbuat baik kepada ibu suami saya. Ya Allah, jadikanlah semua amal ini, ya Allah, pahalanya Engkau berikan kepada ibu dan ayah saya, ya Allah. Seperti itu caranya berbakti. Faham ya? Saya punya anak laki-laki, juga punya anak perempuan. Saya pun harus dituntut seperti itu. Saya pun nanti harus mengatakan, sajidah, taqiyah, ikut suami. Suami engkau pengen kemana, ikut. Engkau berbakti pada aku dan ibumu dengan mendoakan. Dan jangan lupa sesekali silaturahim, entah sebulan sekali, seperti itu. Seperti itu. Soalnya saya dengar ada alumni pondok yang ribut karena masalah itu gitu ya. Itu tidak baik seperti itu. Kalau memang laki-lakinya itu baik, kalau memang laki-lakinya itu soleh, dia pasti tidak akan membeda-bedakan antara ibu dan istrinya. Dia akan sayang kepada ibunya dan dia juga akan sayang sama istrinya. Tidak. Karena kalau tidak menyayangi ibunya dosa, tidak menyayangi istrinya juga dosa. Menyayangi dua-duanya. Faham ya? Perempuan pun begitu. Menyayangi suaminya dan menyayangi orang tua kandungnya. Menyayangi orang tua walaupun tidak tinggal bareng dengan orang tuanya, ya, tapi tetap bisa mendoakan, ikhlas dengan ridhonya, dan ridho dengan hukum Allah, seperti itu.
Jadi berbuat baik, berbakti, taat, membahagiakan orang tua itu sesuai kondisi masing-masing. Paham ya? Sesuai kondisi masing-masing. Kalau kalian sedang santriwati, ya dengan cara tekun belajar, beribadah, berdoa di sini. Apa yang membuat bahagia orang tua kalian di rumah? Doa, minta pada Allah. Saya doakan kalian semua nanti jadi orang diberi Allah rezeki yang banyak. Amin. Nanti kalau orang tua kalian sudah sepuh, ya, kalian biayai orang tua kalian. Bu, listriknya saya yang biayai. Misalkan tinggalnya beda gitu ya, misalkan ya, tinggalnya berbeda. Ya, misalkan kalian ikut suami kalian ya, ibu kalian tinggal di Jember misalkan. Bu, listrik dan airnya akan saya biayai Bu, seperti itu. Apa kebutuhan apa orang tua itu penuhi. Cuman ya doa ya baik ya, tapi harus lebih dari itu gitu ya. Anhu aidan dari sahabat Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menghormati tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimahu, hendaknya dia menyambung silaturahim. Sambung silaturahim ke saudara kandung, ke Pak D, Pak Le dari ayah atau dari ibu, Bude, Bule dari ayah atau ibu, saudara sepupu, ponakan, mbah, keluarga besar, sepupu, dua pupu, pokoknya ada hubungan darah. Sambung. Cara menyambung silaturahim zaman sekarang malah lebih banyak fasilitas. Bisa bertanya kabar melalui media sosial, ya Facebook, IG itu bisa digunakan ajang silaturahim. Bagaimana kabarnya, bagaimana kuliahnya, bagaimana ininya. Misalkan sudah lulus kuliah, diberi selamat ya, semoga manfaat ilmunya, semoga berkah, semoga bahagia. Jadi semua itu sesuai kondisi masing-masing. Pandai-pandailah dalam mencari ibadah sesuai kondisi masing-masing. Kalau misalkan kalian sedang pulang ke rumah, ya disambung silaturahimnya. Kalau orang tua kalian meninggal, moga-moga masih lama ya. Tapi kalau meninggal itu terus disambung itu keluarganya ayah atau keluarganya ibu ya. Kalau ada acara selamatan diundang gitu. Saya tidak mampu bikin acara, soalnya tidak ada. Membuat acara itu tidak disyaratkan harus punya berkat yang banyak, tidak. Membuat selamatan itu ya intinya itu kumpul silaturahim. Kalau yang datang ternyata mengharap berkat, ya dia yang salah. Paham ya? Seperti itu. Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaknya mengucapkan yang baik. Falyaqul khairan, hendaknya mengucapkan yang baik. Aw liyasmut, atau diam saja. Termasuk berbuat baik kepada orang tua ya, yang perempuan-perempuan ini, coba kalian matur begini ke ayah ibu,
Bu, Pak, saya nerima siapapun yang Bapak Ibu jodohkan kepada saya. Itu jangan sampai perempuannya punya calon sendiri, dihaturkan ke orang tuanya tidak setuju, tapi sang anak si perempuan ini tetap, sudahlah Bu, setuju aja Bu, ini pun sudahlah Pak, ini padahal tahu orang tuanya itu tidak setuju. Itu jangan diteruskan kalau tidak setuju. Berapa banyak rumah tangga yang buyar, naudzubillah min dzalik, karena dari awalnya tidak dapat restu orang tua. Dulu ada seorang perempuan punya calon, diajukan ke ibunya tidak setuju. Si laki dan si perempuan ini, kita akan hidup kita akan hidup selamanya, sehidup semati gitu ya, dan macam-macam lah. Gunung akan kudaki, laut akan kuseberangi misalnya, macan kuhadapi, macam-macam gitu ya. Akhirnya ibunya itu ya sudah wis, apa yang terjadi? Allah mentakdirkan si perempuan tidak bisa punya anak. Akhirnya si laki-laki ini pengen anak. Akhirnya si laki-laki ini yang dulu ketika pacaran kita sehidup semati apapun yang terjadi, akhirnya si laki-laki ini menikah lagi. Si perempuan ini akhirnya tidak terima, pisah, minta cerai. Naudzubillah min dzalik. Nurut sama orang tua, nurut. Sebenarnya bukan hanya perempuan saja ya, laki-laki pun bisa seperti ini. Ayah, ibu, saya manut pilihan bapak ibu seperti itu. Tapi tentu ya, kalau laki-laki itu dalam anjuran agama, kalau bisa, ini anjuran agama ya, ada seorang sahabat, ya Rasul, saya mau nikah ya Rasul, kamu sudah lihat? Belum ya Rasul. Jadi belum lihat calon istrinya. Nah, katanya Rasulullah, daunnya Rasulullah, lihat. Bisa jadi dengan kamu lihat dia akan melanggengkan pernikahanmu. Dalam hukum fikih, perempuan itu bisa dituntun, bisa ditetapkan ini calonmu. Tapi kalau laki-laki itu dalam hukum fikih tidak bisa dipaksa. Ya. Dalam hukum fikih seperti itu. Makanya tidak ada syarat walinya. Laki-laki itu tidak ada. Laki-laki itu bisa menikah sendiri, itu bisa tanpa ada orang tuanya, itu bisa. Tapi kalau perempuan harus ada walinya. Jadi nanti kalau ada yang melamar, ya, Dek, saya pengen lihat wajahmu, ya dibuka maskernya. Ya. Tapi kayaknya zaman sekarang walaupun tidak begitu sudah. Ya, semoga kita semua dijadikan Allah menjadi anak-anak yang sayang kepada orang tua kita, anak-anak yang bakti, taat, membahagiakan orang-orang tua kita, ya, dengan kondisi dan situasi masing-masing. Alhamdulillah. Ini ada yang balik ke pondok ini.
Siapa yang balik ke pondok? 2 orang. Mari kita membaca Ratibul Haddad. Semoga Allah memberi kekuatan pada kita untuk terus istiqamah membaca Ratibul Haddad setiap malam. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyitu 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyitu 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyitu 'ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'alaihi wasallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'alaihi wasallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'alaihi wasallim. A'udzu bikalimati llahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimati llahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimati llahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Wa huwa samii'un 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Wa huwa samii'un 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Wa huwa samii'un 'aliim. Rabbina billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Rabbina billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Rabbina billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Bismillah alhamdulillah khairu syarru bi masyiatillah. Bismillah alhamdulillah khairu syarru bi masyiatillah.
بسم الله الحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بذا اليوم الآخر تبنا إلى الله باطن وظاهر آمنا بذا اليوم الآخر تبنا إلى الله باطن وظاهر آمنا بذا اليوم الآخر تبنا إلى الله باطن وظاهر يا ربنا واعف عنا محو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا محو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا محو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام يا من على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا من على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا من على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا من على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا من على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا من على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا من على دين الإسلام يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يعبد يغفر يرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يعبد يغفر يرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يعبد يغفر يرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم من جل وعظم رضي الله تعالى عن آل بيت الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين المهتدين وزوج الخيرات مات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم فيهم برحمتك أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ الكبير القطب الشهير الفقيه المقدم محمد بن علي بعد رسول الفرع وجميع سندنا لبعلوي الذي عليه درجات في الجنة
وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. إلى روح سادتنا الصوفية أينما كان من مشرق الأرض إلى مغاربها، أن الله يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. إلى روح سيدنا الشيخ الكبير القدم الشهير الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد صاحب راتب وأصول وفروع وجميع سادتنا البعلوي، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعد علينا من بركاتهم وسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أن يغيث المسلمين ويرحم المسلمين ويفرج على المسلمين ويشفي أمراض المسلمين بالعافية ويغجر أنبارهم يرخص أسعارهم يصلح سلام دينهم يكفي مشر الفتن البلاد المحن ما دار منها ما بطن يحفظ الحجاج المسافرين والغزاة المجاهدين من المسلمين في البر والبحر الجواز معين أن الله يصحبهم سلامته ويردهم إلى أضانهم مسالمين آمنين قادمين وإيانا في خير الله في معافية وإلى أرواح والدينا. ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشى برحمة المغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم الحسنى في خير الله في عافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك في مزيدا يا ربنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته وسلم وعلى أهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير
وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتقبل بكل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. جزا الله عنا سيدنا
سيدنا محمد خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد وأهله جزا الله عنا سيدنا محمد خيرا جزا الله عنا سيدنا محمد وأهله. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari dijadikan Allah menjadi ilmu yang manfaat. Semoga Ratibul Haddad yang kita baca diterima oleh Allah Ta'ala, dan semoga doa yang kita dan semoga permohonan permintaan kita kepada Allah diwujudkan, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.